Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Ya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hari ini kita sambung lagi bab 15 dengan petikan yang diambil dari ayat 14 hingga ke 21 dengan tajuknya Prinsip-prinsip pelayanan Paulus. Mari kita baca dari ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Bagian terakhir sebelum ini berakhir dengan ayat ini ya, dalam ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini adalah kata-kata pemberkatan ya, yang biasanya mengakhiri sesuatu surat atau perjumpaan atau perkongsian. Nah, dari sini kita tahu Paulus telah selesai memberitahu apa yang perlu diberitahu dari bab 1 hingga ke bab 15 ini ya. Dan dalam bagian yang seterusnya, penulisan Paulus menjadi lebih pribadi, lebih personal, yaitu tentang pelayanannya. Nah, kita akan dapat melihat prinsip-prinsip pelayanan Paulus. Nah, pertamanya, dalam ayat yang ke-14, Paulus memberi pujian kepada orang-orang percaya di kota Rom. Sekali lagi, saya baca 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling mengasihi, menasihati. Nah, Paulus mengatakan bahwa mereka penuh dengan kebaikan, yaitu hati mereka itu baik, hati mereka benar, mereka melakukan apa yang benar, ya, yang bermoral. Itu yang pertama, penuh dengan kebaikan. Dan yang keduanya, Paulus mengatakan mereka penuh dengan segala pengetahuan. Wow, yaitu jemaat Rom
berpengetahuan tentang kebenaran dan firman Allah. Luar biasa kan? Mereka telah mempelajari firman Tuhan dengan baik. Mereka menghidupi kebenaran Tuhan dengan baik. Dan itulah sebabnya hati mereka penuh dengan kebaikan. Dan yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa mereka sanggup untuk saling menasihati. Saudara, ini yang luar biasa sekali. Inilah jemaat yang saling membangun, saling mengajar, dan menegur satu sama lain dalam usaha mengikut Yesus. Dan di sini juga kita lihat kaitan antara tiga perkara ini, ya, kebaikan, pengetahuan, dan saling menasihati. Apabila hati kita baik, apabila hati kita ada kasih dan pengetahuan yang benar, true knowledge, kita akan mau membangunkan satu sama lain. Kita akan berusaha memelihara kesatuan. Kita akan mau membangunkan satu sama lain. Dan Paulus pernah mengatakan hal yang sama dalam Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ya, maksudnya bukan satu orang yang mengajar, bukan pastor yang mengajar, tetapi mereka semua mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Haleluya. Nah, selepas memberi kata-kata galakan dan pujiannya, nah Paulus meneruskan kepada penjelasan tentang pelayanannya. Ya, yang pertama, Paulus mengatakan pelayanannya adalah satu anugerah dari Tuhan yang disertai kasih karunia Allah. Ya, saya baca 15 dan 16. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus. Paulus berkata, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku. Ya saudara, pelayanan kita harus disertai kasih karunia Allah. Ya, harus disertai berkat dan bimbingan dari Tuhan. Kita tidak dapat bertahan lama dalam pelayanan sekiranya bergantung kepada kekuatan diri sendiri, ya. Nah, bagi Paulus tahu panggilannya. Tuhan telah memanggilnya secara khusus untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, Paulus mengambil serius pelayanannya. Ya, Paulus berhadapan dengan pelbagai rintangan, pelbagai cabaran dan tentangan. Namun, Paulus dapat bertahan sampai akhir. Kenapa? Ini karena Paulus tahu panggilannya. Dan Paulus bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 10, dan saudara saya suka ayat ini. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Haleluya. Ya saudara, pelayanan kita harus disertai kasih karunia Allah. Yang kedua, dalam prinsip pelayanannya, Paulus mengatakan bahwa pelayanannya adalah pelayanan keimamatan. Ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah
sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Paulus ingin mengingatkan jemaat Rom bahwa melalui kasih karunia Allah, Paulus telah diutus untuk menjadi pelayan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu mereka yang di Rom juga. Nah, Paulus melakukan pelayanan ini supaya ia boleh membawa lebih ramai bangsa-bangsa lain sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Di sini Paulus menggunakan gambaran perjanjian lama, ya, yang merujuk kepada pelayanan imam-imam besar yang membawa persembahan korban bakaran dosa, ya. Nah, hari ini persembahan korban yang demikian untuk dosa tidak perlu lagi dilakukan sebab telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi persembahan yang dimaksudkan Paulus adalah persembahan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus berusaha melayan mereka dan membawa mereka mengenal Tuhan. Ya, mereka yang diselamatkan, Paulus akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Inilah persembahannya yang pribadi kepada Tuhan. His personal act of worship to God. Wow, haleluya. Ini adalah suatu gambaran yang begitu indah sekali. Ya, sangat berbeza dengan pelayanan imam-imam besar dalam perjanjian lama. Ya, persembahan dari Paulus bukan lagi persembahan yang korban darah dosa. Bukan lagi ya disucikan oleh darah ya, seperti dalam perjanjian lama, tetapi sekarang disucikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, inilah yang bezanya. Pengorbanan Yesus telah menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya, ya, melalui pengorbanan darahnya menyucikan kita. Dan penyucian seterusnya selepas kita diselamatkan adalah kerja Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita, mengubah hidup kita menjadi seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya saudara, inilah yang harus menjadi pelayanan kita juga. Ya, kita melayan satu sama lain bukannya untuk kepentingan diri sendiri, bukannya mau kontrol satu jemaat untuk diri sendiri, pegang mereka untuk diri sendiri, melainkan untuk membangunkan satu sama lain dan mempersembahkan mereka kepada Tuhan. Haleluya. Yaitu saya dapat melihat Anda bertumbuh dalam iman dan melihat Anda menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Nah, inilah buah yang saya harap dapat hasilkan dalam pelayanan saya dan saya mau persembahkannya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, itulah sebabnya kita harus dipenuhi kebaikan dan kebenaran seperti yang dikatakan Paulus sebelum ini dalam ayat 16, supaya kita dapat mengajar dan mendorong satu sama lain. Nah, prinsip yang seterusnya ialah hati yang tulus, kata yang benar, dan hidup yang bersaksi. Ayat 17 dan 18. Jadi, dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Dari dua ayat ini, saya dapat melihat hati Paulus yang tulus dan jujur. Jujur, ya. Dia tidak teragak-agak untuk mengatakan bahwa dia bermegah tentang pelayanannya. Kebanggaan Paulus di sini ya bukanlah satu dosa jikalau ia dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Apabila melihat pertumbuhan jemaat di Rom,
Paulus dapat berbangga dengan hasil pelayanannya di dalam Kristus. Lagipun, Paulus berbangga dengan kesyukuran kepada Allah. Dalam ayat 18, ya karena pelayanannya dapat menghasilkan satu jemaat yang taat dan setia kepada Allah. Dan yang mulianya di sini, Paulus menyerahkan dengan sepenuh hati jemaat ini sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Amin. Nah, inilah yang menjadi motivasi bagi Paulus untuk terus memberitakan Injil kepada yang belum mendengar. Sebab mereka yang diselamatkan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Wow, harap kita juga dapat melakukan perkara yang sama. Dan juga apa yang dia banggakan adalah pekerjaan Kristus dalam hidupnya. Dan apa yang Kristus kerjakan dalam Paulus, itulah juga yang dia beritakan. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata dalam bahagian pertama ayat yang ke-18 ini, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Ya saudara, dalam kebanggaannya, Paulus juga berhati-hati dengan apa yang dia katakan. Dia tidak akan berkata lebih dari yang sepatutnya. Kalau dia berkata lebih dari sepatutnya, nah itu telah menjadi kebanggaan untuk diri sendiri, yaitu memegahkan diri. Saudara, di dalam pelayanan kita, di dalam perkongsian kita, dan penyampaian kebenaran, kita juga harus berhati-hati dengan kata-kata kita. Ya, supaya tidak mengatakan sesuatu yang lebih dari sepatutnya. Yaitu coba menarik perhatian orang lain pada diri sendiri. Nah, sebaliknya, kita harus melakukan apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Ya, yaitu apa yang telah kita belajar dari Yesus. Apa yang kita telah alami dari Yesus yang bekerja dalam kita. Nah, itulah yang kita beritakan. Dan tujuannya adalah untuk apa? Untuk apa? Untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Haleluya. Ya, bukannya menarik perhatian kepada diri sendiri ya. Yaitu, ya apa yang kita telah belajar tentang sesuatu kebenaran, atau apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang kita telah alami, experience dari Tuhan sendiri, ya itulah yang kita beritakan. Kita tak perlu mengkagumi pengalaman orang lain, mengkagumi pengalaman hamba-hamba lain. Kalau kita sendiri mempunyai perhubungan yang dekat dengan Tuhan, selalu mencari Tuhan, merindukan Tuhan, pasti kita mempunyai banyak pengalaman dan pengisian dari Tuhan. Kita pasti telah mengalami pekerjaan Roh Kudus yang hidup dalam kita. Maka kita boleh kongsikan kebenaran-kebenaran yang kita belajar untuk membangun dan mendorong orang lain. Ya saudara, bagaimana perhubungan kita dengan Tuhan sekarang? Haleluya. Nah, Paulus telah menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan cara Paulus lakukan bukan saja dengan perkataan, tetapi melalui kehidupannya juga. Apabila Paulus melayan di kalangan mereka, ya, kehidupan Paulus juga adalah suatu kesaksian kepada Injil yang dia beritakan. Yaitu bagaimana Injil dapat selamatkan orang yang sesat, mengubah hidup seseorang,
termasuk yang paling jahat pun Tuhan dapat ubahkan dan memberikannya hidup yang baru, yang lebih bermakna. Ya, lihatlah hidup Paulus sendiri. Pauluslah orang itu. Perubahan hidup Paulus adalah kesaksian yang ia beritakan. Lebih berkesan lagi ya. Ya saudara, apakah kita dapat merasakan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Bolehkah kita kongsikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita supaya dapat memberitakan Injil dan juga dapat mendorong orang lain? Haleluya. Nah seterusnya, pelayanan Paulus disertai kuasa Roh Allah dalam ayat 19. Ya, oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Paulus memberitakan Injil Kristus sepenuhnya dari Yerusalem ke Illyricum. Ya, Illyricum ialah Yugoslavia dan Albania hari ini. Ya, bermaksud pelayanan Paulus telah menjangkau suatu kawasan yang begitu luas sekali. Ya, sangat luas untuk seorang penginjil dalam zaman itu ya. Nah, ini hanya dapat dilakukan apabila sesuatu pelayanan itu benar-benar diperkuasakan oleh Roh Allah. Amin. Spirit empowered ministry. Dan ini benar-benar disahkan oleh apa yang Paulus katakan di sini, kuasa, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat yang dinyatakan dalam pelayanan Paulus. Wow, pelayanan Paulus sangat berkuasa. Dan ini juga adalah pengesahan bahwa Paulus benar-benar adalah rasul yang telah dipilih Allah. Ya, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat menguatkan lagi panggilan Allah pada seseorang rasul. Ya, kita boleh uji dan kita harus uji tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, semua yang dilakukan harus memuliakan Tuhan dan membawa orang untuk lebih mengenal Injil yang benar dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Dan akhir sekali, pelayanan Paulus adalah pelayanan yang menurut rencana Tuhan dan bukan rencana manusia. Ayat 20 dan 21, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Yesus telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Ya, Paulus memetik satu lagi petikan dari Perjanjian Lama. Nah, kali ini dari Yesaya 52 ayat 15 yang berbicara tentang pemberitaan kebenaran kepada semua bangsa. Saudara, inilah rencana Tuhan. Ini hati Bapa. Supaya berita baik Injil tentang Yesus dapat diberitakan kepada semua bangsa. Supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan diselamatkan. Haleluya. Nah, di sini kita lihat pelayanan Paulus yang berdasarkan rencana Tuhan dan bukan rencana manusia. Paulus tidak akan melakukan pelayanannya di mana tempat atau kawasan itu sudah ada pelayan. Sudah ada pelayan yang melakukan pekerjaan yang sama dalam pemberitaan Injil. Nah, dalam hal ini, Paulus menghormati hamba-hamba Tuhan yang lain. Hormati mereka dalam pelayanan mereka. Paulus juga tidak perlu membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, kata Paulus. Yaitu dalam pelayanan Paulus, Paulus tidak perlu
mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh orang lain. Ya, daripada kita mengerjakan perkara yang sama di tempat yang sama, dan ini tidak efektif dalam penggunaan sumber, lebih baik kita melakukan pelayanan di tempat lain, di mana nama Yesus belum diberitakan. Haleluya. Saudara, kita perhatikan, Paulus tidak perlu bergantung kepada kejayaan-kejayaan pelayanan orang lain sebagai dasar pelayanannya. Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Dan itulah yang dia beritakan dalam pelayanannya. Paulus memberitakan kebenaran yang dari Roh. Pelayanannya disertai kuasa Roh, supaya apa yang dihasilkannya adalah dari Roh dan memberi kehidupan. Nah, inilah yang dapat kita alami juga dari Roh Kudus. Pelayanan yang disertai kuasa Roh pasti membawa impact, itu membawa perubahan dan membawa hasil yang besar. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Namamu yang termulia dan teragung. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Pada hari ini Engkau telah membawa kami untuk melihat prinsip-prinsip pelayanan Paulus dan bagaimana pelayanan Paulus dapat membawa hasil yang besar apabila adanya penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami dapat melihat hati seorang hamba Tuhan yang di dalam Paulus. Ya Bapa, tolong kami untuk menuruti kebenaran-kebenaran yang ada dalam petikan hari ini, agar pelayanan kami dan kehidupan kami dapat melakukan apa yang berkenan kepadamu dan memuliakan namamu. Ya Bapa, kami memerlukan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Bapa, kami memerlukan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kami percaya, kami tidak menerima roh dunia, melainkan roh yang berasal dari Allah. Dengan itu, kami memohon Roh Kudus-Mu dalam memperkuasakan segala yang kami lakukan, supaya kami juga dapat menghasilkan buah-buah yang tetap dan mulia, dan dapat mempersembahkan buah-buah kehidupan kami kepada Allah Bapa sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk masa dan perhatian Anda. Ya, Paulus pernah berkata sebelum ini dalam bab 12 ayat 11. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya saudara, layanilah Tuhan dalam kuasa roh. Mendekatlah kepada Allah selalu. Maka kerajinanmu tidak akan kendur dan rohmu akan terus menyala-nyala. Amin. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.